miliaran spesies, jutaan organisme, tumbuh-tumbuhan, hewan, unsur-unsur yang ada, dan makhluk hidup lainnya. Ini kisah dan petualangan mengenai fakta tersembunyi pada alam. Sifat, klasifikasi, sejarah, adat istiadat, perkembangan makhluk hidup, dan perilaku sehari-hari mereka. Mereka bersatu dalam sebuah planet yang disebut Bumi. Kami mencoba merangkum dan menjabarkan secara singkat semua misteri, kisah yang tersembunyi, dan rahasia alam yang terungkap dengan keramat alam. Sekitar 90% dari spesies dalam kingdom Plantae telah dikonfirmasi sebagai tumbuhan yang dapat sepenuhnya dimanfaatkan oleh manusia, mulai dari diolah menjadi makanan, minuman, hingga obat-obatan yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Beberapa jenis dari mereka mungkin telah kita ketahui nama dan manfaatnya. Bidara atau Ziziphus mauritiana merupakan perdu atau sejenis pohon kecil yang menghasilkan buah dari famili Rhamnaceae dalam genus Ziziphus. Mereka adalah tumbuhan yang sangat populer karena khasiatnya yang luar biasa. Bidara pertama kali ditemukan tumbuh pada wilayah yang cukup kering di Asia Tengah, kemudian menyebar luas ke seluruh dunia, mulai dari Aljazair, Tunisia, Mesir, Afrika, Afghanistan, India, Tiongkok, Vietnam, Thailand, Semenanjung Malaya, Indonesia hingga Australia. Itu terjadi sejak ribuan tahun yang lalu, setelah bidara benar-benar telah diketahui manfaatnya oleh dunia. Saat ini, bidara telah ditanam dan dibudidayakan, bahkan sampai dikembangkan secara komersial oleh dunia, terutama India, Tiongkok, dan Thailand. Mereka dapat tumbuh pada tanah yang beriklim kering. Bidara juga mudah beradaptasi pada lingkungan yang tidak terawat, seperti pinggir jalan dan hutan. Sebagaimana yang kita ketahui, tanah kering biasanya berada di dataran tinggi dan tandus. Tetapi, bidara dapat tumbuh pada tanah yang tidak sepenuhnya kering. Mereka tumbuh pada ketinggian maksimal 1000 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 300 hingga 500 mm per tahun. Saya pikir tidak ada orang yang tidak mengetahui atau setidaknya mendengar nama bidara. Saking terkenalnya bidara, mereka bahkan sampai memiliki beberapa nama, seperti bidara, bedaro, bidaro, bedara, dan kalangga. Di dunia internasional, bidara dikenal sebagai bidara, jujub, epalsiam, manzanitas, putrea, tan, putsa, tau, jujube India, Indian plum, Chinese apple, serta jujubir. Berdasarkan penelitian mengenai tumbuhan, dinyatakan bahwa tidak ada bagian dari bidara yang tidak dapat dimanfaatkan. Daun muda dari bidara sering dijadikan sayuran, sedangkan daun tua biasa diambil untuk dijadikan pakan ternak. Rebusan daunnya dapat diminum sebagai jamu, yang dipercaya mampu menyembuhkan dan memberi efek baik pada tubuh manusia, seperti menjaga kesehatan jantung, menurunkan kolesterol, memperbaiki sistem pencernaan, menurunkan resiko diabetes, mengatasi wasir, mengatasi jerawat, sebagai penurun berat badan hingga merawat rambut. Uniknya, daun mereka akan mengeluarkan busa saat diremas bersama air. Dalam kondisi dibudidayakan, buah bidara kultivar unggul biasa diperjualbelikan sebagai buah segar yang dapat dimakan langsung hingga diolah menjadi manisan. Akan tetapi yang biasa ditemui tumbuh liar di hutan atau pinggir jalan, buahnya sedikit kecil dan terasa pahit. Meskipun begitu, buah bidara merupakan sumber karoten, vitamin A, vitamin C, serta lemak yang baik untuk tubuh manusia. Tapi saya pikir, pertanyaan yang sangat penting adalah bagaimana bidara bisa begitu populer di dunia?
Tanaman bidara sangat erat kaitannya dengan agama Muslim. Bidara atau sidr telah disebut di dalam Al-Quran sebagai pohon yang menjadi batas akhir wilayah yang memisahkan kehidupan manusia dengan Tuhannya. Pohon yang melambangkan Sidratul Muntaha, tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu tentang sholat dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita bahkan bisa menyadari, sebelum adanya penelitian mengenai tumbuhan bidara, penggunaan dari tumbuhan ini telah dijelaskan di dalam berbagai riwayat hadis. Sudah sejak dahulu, bidara telah digunakan dalam berbagai prosesi ibadah, seperti untuk mandi ketika wanita suci dari haid dan memandikan jenazah. Daun bidara dipercaya mampu menghilangkan najis yang ada pada tubuh manusia. Selain itu, daun bidara juga sangat sering dipakai dalam proses ruqyah untuk mengobati orang yang kesurupan. Saya pikir cukup relevan dengan kehidupan modern yang akhirnya membuktikan bahwa tanaman bidara memang memiliki khasiat luar biasa. Sekian Keramat Alam kali ini. Sampai jumpa pada episode lainnya.